Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya itu tadi membayangkan lagu yang kita nyanyikan, Bila Bunyi Sangkakala ya. Saya dari kemarin eee, merenungkan lagu ini, kenapa lagu ini eee, tentang akhir zaman itu biasanya suram ternyata pandangan kita tentang akhir zaman itu suram. Tetapi lagu ini kok dinyanyikan dengan nada yang riang. Nah, ternyata ini adalah harapan orang Kristen bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan bersama dengan Tuhan. Mungkin dunia ini akan runtuh, dunia ini akan dibinasakan. Tetapi orang yang hidup bersama dengan Tuhan, dia akan diselamatkan dan namanya ada di dalam kitab kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menyambut akhir zaman itu dengan sukacita. Kita tahu bahwa kita aman bersama dengan Tuhan. Nah saudara, tema kita hari ini adalah nantikanlah. Kita akan sama-sama baca renungan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 33, Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yehezkiel lagi, Yeremia. Dari kemarin saya itu kepikiran Yehezkiel terus ya. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibinasakan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tetapi boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena percuma Bapak Ibu Saudara, kita hanya tahu, tetapi kita tidak melakukannya. Kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Itu nol, gak ada artinya. Kata Paulus itu adalah iman yang mati. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lukisan ini, ya? Tahu lukisan ini? Ini adalah salah satu lukisan yang sangat terkenal dan sangat mahal harganya. Judul dari lukisan ini adalah The Starry Night, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang melukis lukisan ini namanya Vincent van Gogh, orang dari Belanda, gitu ya. Merupakan seniman yang sangat terkenal dan termasyhur di seluruh dunia. Tetapi saudara, ketenaran dari Van Gogh ini didapatkan saat setelah dirinya mati. Jadi bukan ketika dia hidup dia itu terkenal atau termasyhur begitu ya. Tetapi ketika dia sudah mati, semasa hidupnya ia merupakan pelukis yang sangat produktif. Dia membuat banyak sekali lukisan. Nanti kalau Bapak Ibu pulang gitu ya, boleh cari lukisan-lukisan dari Van Gogh ini. Banyak sekali, ada 900-an yang dia buat setidaknya, yang diidentifikasi begitu ya, yang diketahui. Dan itu sangat-sangat luar biasa mahal harganya. Kalau lukisan ini sendiri dihargai 1,1 triliun. Itu bukan uang yang sedikit, 1,1 triliun itu laku ya. Saya lupa tahun berapa waktu itu lakunya harganya sedemikian mahal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semasa hidup Van Gogh ini, dia hanya mampu menjual satu lukisan saja. Jadi selama dia hidup, dia melukis dan dia jual karyanya sendiri, dia hanya mampu menjual satu lukisan saja. Alias nggak laku ya, alias orang tuh nggak suka dengan lukisannya. Sebab dikatakan lukisannya itu terlalu gelap dan kurang berenergi. Ya, orang melihat lukisan itu seperti ini lukisan apa ya? Kita bayangkan lukisan ini harganya 1 triliun. Bapak Ibu coba cek saja kira-kira apa kelebihannya. Mungkin pada waktu itu juga orang pikir apa kelebihan dari lukisan Van Gogh ini.
Nah Bapak Ibu Saudara, Van Gogh ini mengalami penyakit mental yang luar biasa. Dia meninggal pada usia 37 tahun dengan menembak dirinya sendiri. Ya, mungkin ada banyak hal yang dia alami sehingga dia mengalami penyakit mental dan dia tidak tahan dengan hidupnya sehingga dia harus mengakhiri hidupnya. Sekilas Van Gogh ini adalah pelukis yang gagal, tetapi sejarah membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelukis terhebat sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, jika keberhasilan atau kesuksesan hanya diukur dari hasil atau pencapaian, maka Yeremia adalah salah satu nabi yang boleh dikatakan gagal. Seperti Van Gogh ini. Ya, jika kesuksesan hanya diukur dari hasil atau pencapaian, maka Yeremia adalah salah satu nabi yang bisa dikatakan gagal. Kenapa? Karena dia selama masa pelayanannya sebagai nabi, selama 40 tahun kurang lebih, dia melayani bangsa Israel, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel selama 40 tahun itu. Mereka bukannya malah bertobat, tetapi justru yang memberontak terhadap Allah. Keadaan mereka bukannya semakin baik, tetapi semakin buruk. Mereka bukannya dibebaskan dari musuh, tetapi justru mereka ditawan, ya, diperbudak, ya, di Babel, Bapak Ibu Saudara. Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap karena ia sering meratap. Itu tadi adalah Van Gogh itu ya. Ini orangnya. Ya misteri juga ya, orangnya gitu kayak ya agak kurang meyakinkan gitu seperti seorang pelukis, tapi ya itulah hasil karyanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap karena ia sering meratapi umat Allah yang tidak mau bertobat dari kehidupan mereka yang jahat, yang jauh daripada Tuhan. Selama 40 tahun dia terus berfirman kepada bangsa Israel dan gak didengarkan sama sekali. Yeremia hidup dan bernubuat kurang lebih 600 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia. 600 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Ia menjadi nabi dan bernubuat kepada bangsa Israel dari tahun 627 sampai 587 sebelum Masehi, melayani di dalam 5 raja sekaligus, masa pemerintahan 5 raja sekaligus, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. 5 raja, ya, dia memerintah selama itu. Dia menyaksikan banyak penderitaan orang Israel. Dia melihat orang Israel itu menderita karena mereka dijajah atau berperang dengan orang Babel begitu ya. Dia menyaksikan bagaimana bangsa Israel diangkut dibuang ke Babel dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga. Jadi orang Israel itu diangkut ya, nanti ada trip pertama diangkut, bukan wisata, bukan jalan-jalan, tetapi dibuang. Sampai di gelombang ketiga, semua orang hampir habis dibawa kecuali orang-orang yang dianggap tidak berguna, ya, dianggap tidak akan mampu ya mengalahkan orang Babel. Mereka nggak diangkut, dibiarkan saja begitu. Tapi orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang dianggap berpengaruh, mereka semua diangkut ke Babel. Dan Yeremia menyaksikan bagaimana tembok kota Yerusalem, bagaimana tembok kebanggaan mereka, ya, pertahanan mereka itu hancur, dibakar sehingga tidak ada lagi sisa, semuanya menjadi hancur lebur. Ia menyaksikan penderitaan orang Israel yang tertinggal hidup di sana juga menderita luar biasa. Gak ada kekuatan untuk melawan. Mereka hanya menunggu mungkin musuh akan datang lagi dan akan membinasakan mereka. Yeremia menangis melihat keadaan bangsa Israel yang sedemikian hancur. Dan dia berfirman atau dia bernubuat, ayo bertobat. Justru enggak didengarkan oleh orang Israel. Memang Yeremia sendiri, Bapak Ibu Saudara, enggak diangkut, dibuang ke Babel. Dia enggak dibuang, dia dibiarkan untuk tinggal di Yerusalem. Dan akhirnya dia suatu kali
diungsikan di Mesir ya, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan rencana Allah, tetapi dia dipaksakan oleh orang-orang memberontak gitu, karena mungkin melihat Yeremia ini terlalu berisik, terlalu banyak, yaitu memberikan nubuat yang dianggap oleh orang Israel itu tidak baik, tidak menyenangkan mereka, sehingga dia harus disingkirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan oleh Yeremia itu sangat singkat dan jelas. Bertobat atau dihukum. Bertobat atau dihukum. Kalau bertobat, bangsa Israel akan aman. Kalau enggak, mereka akan dihukum. Jelas. Ya. Apapun yang diberitakan, bertobat kalian, kalau enggak, kalian akan dihukum. Tetapi orang Israel tidak suka mendengar hal yang demikian. Mereka berpikir Yeremia ini menubuatkan hal yang buruk kepada mereka. Mereka justru semakin memberontak kepada Allah. Mereka dengan sengaja membuat hati Allah itu sakit dengan menyembah ilah yang lain. Jadi mereka itu mendengarkan apa yang Yeremia sampaikan. Tetapi mereka sengaja membuat hati Allah itu sakit karena perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka memusuhi Yeremia karena membuatkan mereka dibuang dan kota Yerusalem akan hancur. Jadi mereka nggak senang mendengarkan nubuat itu. Masa ada nabi menubuatkan umatnya dihukum. Jadi mereka berpikir ini nggak masuk akal. Harusnya nubuatkan yang baik dong. Harusnya nubuat itu yang menyenangkan dong. Masa menubuatkan hal yang menakutkan? Nubuat Yeremia ini mengekspos pemberontakan umat Allah yang kemudian membawa mereka dibuang dan diusir dari perjanjian, tanah perjanjian, dan dibuang ke Babel. Pemberontakan ini seperti pemberontakan di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka nggak taat pada Tuhan. Tuhan usir mereka, tidak boleh lagi tinggal di taman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi memang dosa itu membuat manusia itu memberontak pada Allah dan Allah tidak pernah berkenan dengan itu. Sehingga mereka diusir dari tanah perjanjian itu. Tanah itu sudah mereka perjuangkan, mereka udah jalan selama 40 tahun ya untuk sampai di tanah itu. Tapi ketika mereka udah hidup enak di situ, mereka mulai lupa Tuhan. Dan mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Dan mereka udah nyaman dengan kehidupan mereka, mereka lupa Tuhan. Sehingga Tuhan harus usir mereka dari situ. Nah, Saudara, sikap orang Israel ketika mendengar nubuat disampaikan oleh Yeremia ini adalah gambaran sikap orang Kristen ya, yang kalau dengar khotbah lebih suka tentang berkat, mujizat, hal-hal yang baik. Ya, mereka cepat bosan dan tutup telinga kalau mendengarkan khotbah yang mungkin mulai menyinggung hidupnya. Wah, saya kan suka ini, terus disinggung. Wah, ini hamba Tuhan kok nyinggung-nyinggung. Ya memang firman Tuhan itu tujuannya untuk menyinggung. Bukan untuk kepentingan hamba Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan melalui para hamba Tuhan memang dipakai untuk mengingatkan ya umat Tuhan. Kalau hidup mereka nggak benar ya diingatkan. Masa dibiarkan begitu saja? Memang itu tujuan dari firman Tuhan, mengingatkan. Kalau salah jalannya, ayo kembali ke jalan yang benar. Dan seperti itulah yang disampaikan oleh Yeremia. Tapi umat Allah nggak pernah suka. Dan orang Kristen juga begitu juga, ada yang begitu ya. Kalau dengar firman Tuhan, ya ini udah agak nyindir nih ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja dengan khotbah dan mujizat biasanya itu wah penuh tempat. Banyak orang yang suka. Ya memang itu menyenangkan telinga dan itu enak. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak selalu tentang berkat dan mujizat. Ada banyak hal yang lain, ada menegur dosa. Firman Tuhan itu ada mengingatkan kalau kita salah di dalam jalan kita. Apakah itu salah jemaat? Kalau enggak suka dengar khotbah yang mengingatkan atau mungkin sedikit menyindir. Tidak juga Bapak Ibu Saudara, karena
pertumbuhan kerohanian jemaat itu ya berbeda-beda. Ya, mereka ada yang sudah dewasa, ada yang masih bayi. Ya mungkin yang masih bayi ini masih belum siap menerima makanan yang keras, sehingga mereka butuh yang lembut-lembut dulu, disenangkan dulu. Sehingga memang ya kita belajar untuk mengerti situasi jemaat. Tetapi tidak selalu dan tidak terus-menerus makanan itu lembut. Harus ditingkatkan kadarnya. Harus lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya kita siap dalam menghadapi hidup ini. Karena hidup ini tidak selalu tentang mujizat. Ada saatnya Tuhan gak membuat mujizat dalam hidup kita. Ada saatnya Tuhan seperti menahan berkatnya untuk kita. Untuk melihat apakah kita bergantung pada Tuhan atau tidak. Bukan Tuhan tidak memberkati kita. Tetapi melihat apakah kita bergantung pada Tuhan atau tidak. Tapi tugas hamba Tuhan ya harus tetap memberitakan firman Tuhan dengan jujur. Kalau memang harus menegur ya ditegur. Gak masalah gitu ya. Mungkin tidak disukai ya gak masalah juga. Karena memang tujuannya demikian. Yeremia 40 tahun tuh gak disukai oleh orang Israel. Tapi dia terus memberitakan. Bapak Ibu Saudara, posisi Nabi Yeremia ketika kita membaca pasal 33 ini. Ia sedang ditahan di pelataran istana Raja Yehuda. Ia ditahan dengan tuduhan bernubuat yang tidak baik tentang Israel. Jadi Yeremia ini sampai ditahan oleh raja karena dia dianggap bernubuat yang tidak baik tentang Israel. Wah, ini umat Tuhan sendiri yang memenjarakan hamba Tuhannya karena bernubuat seperti yang Tuhan firmankan kepada Yeremia. Mereka nggak suka. Dikatakan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukannya. Zedekia, Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Karena mereka memberontak terhadap Allah. Nubuat ini tidak disukai oleh orang Israel. Dan Raja Israel pun gak suka, Raja Yehuda gak suka. Kan itu Yeremia ditahan. Ya udahlah istilahnya, diam aja lah, gak usah banyak berbicara lagi. Udah sering engkau memberitakan keburukan untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah kebenaran dan terjadi. Mereka itu satu demi satu angkut, dibuang ke Babel. Bahkan Yeremia mengingatkan, kalau kalian di sana, kalian baik-baiklah hidupnya dan nikmati saja hidup selama di sana. Kami berdoa untuk kota di mana kamu berada itu. Kalian itu kawinlah di sana supaya hidup kalian baik di sana. Jadi istilahnya jangan berpikir bahwa kalian akan segera kembali ke Yerusalem. Enggak, waktunya akan lama. Tuhan sedang menghukum sehingga nikmati saja proses. Dan itu pun tidak disukai oleh orang Israel. Mereka benci kepada Yeremia. Nah saudara, berita baiknya. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Sekalipun mereka sudah dibuang dan dihukum. Tuhan berjanji, Ia akan memulihkan keadaan mereka. Pasal 30 sampai dengan pasal 33 adalah janji pemulihan bagi Israel. Saya akan membacakan di pasal 33 ayat 6 sampai 9. Berbunyi demikian, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya.
Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Tuhan walaupun sudah menghukum umatnya, dia tidak melupakan mereka. Allah itu tidak benci kepada umatnya. Dia ingin umatnya itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan mereka kalau mereka datang kepada Tuhan. Itu adalah janji pemulihan. Yang namanya janji artinya belum ditepati pada waktu itu ya. Belum ditepati dan pasti akan ditepati. Karena yang berjanji adalah Allah. Allah itu enggak mungkin ingkar janji. Dia berjanji kepada bangsa Israel. Dia akan memulihkan mereka kalau mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kesehatan kepada mereka. Memberikan keamanan dan kesejahteraan. Keadaan Yehuda dan Israel akan pulih seperti sedia kala. Kota yang telah hancur lebur, sunyi sepi, akan kembali dibangun. Akan ada suara anak-anak lagi. Di sana akan ada kegirangan terdengar di sana. Kota yang sepi tanpa manusia akan terdengar lagi suara manusia. Saya membayangkan ya kota itu kalau udah hancur lebur, itu pasti sunyi, sepi dan mencekam. Tapi Tuhan berjanji akan ada suara lagi kegirangan di sana. Akan ada pesta perkawinan lagi di sana karena orang mulai menikmati. Itu janji Tuhan kepada mereka. Tapi ada syaratnya, dikatakan di ayat yang ketiga adalah berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Hanya itu yang harus dilakukan oleh orang Israel. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Kembalilah kepadaku, aku akan menerima engkau kembali. Seperti sedia kala. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Jika ia bisa membawa umat Israel menyeberangi laut Tebrau. Seperti berjalan di atas tanah yang kering. Kalau Tuhan bisa memberikan mereka minum ya di tengah-tengah padang gurun, membukakan sumber air di padang gurun. Jika Tuhan bisa memberikan makan kepada orang Israel selama 40 tahun tanpa mereka harus bekerja dan mereka bisa menghancurkan tembok Yeriko hanya dengan nyanyian. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk membangun kembali bangsa Israel yang sudah hancur. Tembok-tembok mereka yang sudah hancur. Dan kalau kita terus membaca kisahnya, nanti dalam Nehemia, tembok itu akan dibangun. Dan begitu cepat sampai orang tercengang melihat, kok bisa mereka membangun tembok itu begitu cepat. Karena itu janji Tuhan kepada bangsa Israel dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Banyak orang merasa putus asa dengan masalah hidup dan mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Orang putus asa ketika mendidik anak-anak mereka. Mereka ngerasa kayaknya ini anak udah gak bisa ditolong ya. Udah sangat jauh dia menyimpang. Ada suami istri yang putus asa dengan relasi mereka dan terus berkonflik dan berpikir kayaknya gak bisa ini dipertahankan. Terlalu sulit, terlalu berat gitu ya untuk dijalani. Ada orang yang putus asa berusaha karena modalnya terus habis. Mulai lagi, habis lagi. Mulai lagi, habis lagi, dan gak ada lagi apa-apa untuk memulai sesuatu. Ada yang putus asa dengan sakit penyakit karena tidak kunjung sembuh. Udah berdoa kepada Tuhan, sudah berobat di mana-mana tapi gak kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudara, adakah yang mustahil bagi Tuhan untuk diselesaikan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan untuk diselesaikan? Tidak ada. Bagi Tuhan semuanya gampang saja. Tapi pertanyaan, apakah kita bergantung pada Tuhan? Kita berseru kepada Tuhan. Seperti Tuhan berjanji kepada orang Israel. Kalau engkau berseru kepada aku akan menjawab engkau. Keadaanmu akan baik. Keadaanmu akan pulih kembali. Asalkan engkau hidup takut akan Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi saya dan bagi kita semua. Bagaimana kita menjalani hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Dan jangan lupakan Tuhan. Kalau hari ini hidup kita sejahtera. Kalau hari ini hidup kita baik. Mungkin suatu hari Tuhan akan mengingatkan kita. Dan kita baru tahu ternyata menderita itu yang enak ya. Kita ikutlah jalan Tuhan. Ya walaupun ikut Tuhan tidak selalu jalannya lurus. Ada juga belok-belok, ada juga penderitaannya. Tetapi Tuhan berjanji, Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh dan tergeletak. Dia akan selalu menopang kita, memberikan kekuatan. Amin. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dari dosa.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat eh, perang Israel dan Palestina sampai saat ini belum menunjukkan ya akan lebih baik. Walaupun saya baca berita mereka sudah melakukan gencatan senjata, tapi itu tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi perang lagi. Karena ada orang-orang ya memang mengambil keuntungan dari perang ini. Ada bangsa-bangsa yang mengambil keuntungan dari perang ini. Sehingga nggak mungkin dibiarkan begitu saja perang ini berakhir. Nah, banyak isu tentang perang ini, tetapi satu hal yang pasti. Ada kerinduan dan keyakinan dari orang Yahudi bahwa suatu saat mereka akan dikumpulkan lagi dari segala negeri di mana Tuhan menceraikan mereka. Allah berjanji akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu dan membuat hidup mereka tentram. Ya, karena itu apapun akan orang Yahudi lakukan agar mereka bisa kembali ke tanah itu. Karena itu akan terjadi perang terus. Karena ada orang yang mengklaim itu tanah mereka dan orang Yahudi ingin itu harus kembali kepada mereka. Seperti dikatakan di dalam pasal 32 ayat 37. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Itu kerinduan orang Israel sampai dengan hari ini, kerinduan orang Yahudi. Karena itu mereka akan terus bisa menguasai tempat itu. Dan selama itu terjadi, maka akan terjadilah perang. Dunia tidak akan semakin hari semakin baik. Perang pasti akan terjadi dan terus akan terjadi. Karena akhir zaman semakin dekat. Akhir zaman itu semakin dekat. Kita siap atau tidak, akhir zaman itu akan terjadi. Karena itu Pak Prabowo itu ya, presiden kita itu mencanangkan ketahanan pangan dan energi untuk bangsa Indonesia. Sebab mereka atau bangsa yang akan bertahan itu adalah bangsa yang punya makanan dan punya energi. Sekuat apapun senjata, kalau nggak ada makanan ya mati juga. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu pikiran yang baik. Ya, tetapi bagaimana terus itu diwujudkan? Ya saya nggak tahu, itu tugas pemerintah. Tetapi kita terus berdoa supaya Tuhan juga menganugerahkan keamanan untuk negeri kita. Ya, segala sesuatu bisa terjadi, tapi biarlah itu atas kehendak Tuhan. Manusia memang membutuhkan keamanan, ketenangan, keselamatan hidup di dalam dunia ini. Tidak ada orang suka perang dan penderitaan. Tetapi yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana hidup kita setelah kematian. Semua orang pasti akan mati, entah bagaimana caranya, entah karena perang atau dalam keadaan damai, pasti akan mati. Satu hal yang benar-benar diperlukan oleh manusia dan sering dilupakan, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita butuh pemulihan secara kerohanian. Kita butuh ya keselamatan kita dibebaskan dari dosa. Manusia membutuhkan keselamatan kekal. Allah tidak membuang atau meninggalkan umatnya ketika mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka ditunggu kembali oleh Tuhan. Ya, karena Allah tahu manusia itu butuh keselamatan. Nah, saudara, Allah telah memakai Yeremia untuk memberitakan tentang Mesias yang akan datang dan memulihkan keadaan orang Israel. Dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 yang kita baca tadi. Yang berisi janji Tuhan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan akan menumbuhkan tunas. Tuhan akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan negeri di mana mereka tinggal. Yehuda akan dibebaskan. Yerusalem akan hidup dengan tentram. Mereka akan dipanggil dengan nama Tuhan keadilan kita. Yesus yang adalah Mesias telah datang 2000 tahun yang lalu. Yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Dia yang adalah keturunan Daud. Seperti yang dijanjikan dalam bagian ini, yaitu dari tunas Daud. Ya, dia adalah keturunan Daud.
Ia yang akan datang memberitakan kebenaran, membebaskan manusia dari jerat dosa. Agar manusia dapat menikmati hidup tanpa penderitaan untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Itulah tujuan Tuhan datang. Memang ketika kita hidup di dunia ini, penderitaan akan selalu ada. Yesus datang untuk memberitakan kebenaran dan untuk memberitakan bahwa bersama dengan Tuhan di surga tidak akan ada lagi penderitaan. Yesus yang telah mati bangkit pada hari yang ketiga dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ia berjanji bahwa ia pasti akan datang kembali sama seperti ketika ia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun yang lalu Mesias itu datang untuk menggenapi janji yang disampaikan oleh para nabi terdahulunya. Dan Tuhan sendiri berjanji bahwa kelak dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Sama seperti ketika ia naik ke surga. Dan dia pasti akan datang. Ya, ia pasti akan datang kapanpun waktunya yang kita nggak tahu. Dia pasti akan datang. Dia tidak lagi memberitakan Injil. Dia tidak lagi memberitakan pertobatan. Dia datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Siapa yang namanya terdapat di dalam kitab kehidupan, merekalah yang akan diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya, tetapi dia pasti akan segera datang. Saya ingin mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dia akan datang segera. Dan ia pasti akan datang. Seperti lagu yang kita naikkan tadi. Bila bunyi sangkakala, namaku ada. Adakah nama kita tercatat di sana? Adakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan? Marilah kita mempersiapkan diri kita, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab tidak ada banyak waktu bagi kita untuk terus terlena dengan dunia ini. Dunia ini akan berlalu dan Tuhan akan menghakimi kita. Biarlah setiap orang yang ada di tempat ini kedapatan setia. Entah itu anak muda atau kita udah lansia. Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Yesus adalah jawaban yang sesungguhnya bagi orang Israel yang menantikan mereka. Banyak orang Israel yang hari ini belum percaya pada Tuhan. Mereka juga membutuhkan berita itu. Ada banyak orang yang di sekeliling kita yang belum mendengarkan berita itu. Mereka mungkin lagi menunggu kita untuk memberitakan. Kiranya kita terus memberitakan tentang Tuhan dan kita sendiri terus mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.